wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 media pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Novia Mardatila, NIM 19010026 sebagai moderator. Yang kedua, Romi Firmansyah sebagai pemateri. Yang ketiga, Debbie Yoswanti Putri sebagai pemateri. Yang keempat, Novita Hasibuan sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita, yaitu tentang multimedia. Untuk poin A-nya yaitu merancang flowchart. Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasiannya. Contoh flowchart yaitu flowchart program bilangan ganjil dan flowchart program bilangan genap. Untuk poin B-nya yaitu tentang storyboard. Storyboard merupakan sketsa gambar yang disusun sesuai dengan naskah. Dengan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita kita kepada orang lain dengan lebih mudah. Karena kita dapat mengiring khayalan seseorang mengikuti gambar-gambar yang tersaji, sehingga menghasilkan persepsi yang sama pada ide cerita kita. Secara umum, fungsi storyboard adalah sebagai media konsep dan ungkapan yang kreatif dalam penyampaian ide dan gagasan. Pada storyboard juga seseorang bisa menambahkan arahan-arahan seperti arahan audio, letak, dan arahan informasi lainnya. Terdapat beberapa fungsi dari storyboard antara lain yaitu dalam pembuatan sebuah film. Storyboard bermanfaat untuk menggambarkan alur cerita menurut garis besarnya saja dari bagian awal, tengah, dan akhir. Kemudian berguna sebagai pembuat perencanaan di suatu film, dan secara keseluruhan bisa membuat mudah dalam pembuatan dan pemahaman alur film. Sekarang ini storyboard juga manfaat dalam pembuatan sebuah game, seperti membuat sketsa alur game tersebut dari awal sampai akhir. Dan untuk poin C-nya yaitu tentang PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Fungsi Microsoft PowerPoint setiap program tentu diciptakan dengan tujuan yang jelas, tidak terkecuali PowerPoint. Program atau software ini mempunyai beragam fungsi dan manfaat, yaitu memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama dan disuguhkan dalam bentuk slide, membuat penyaji materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya, sebab pada kasus yang sering ditemui, audiens kurang fokus dan bosan apabila materi-materi yang ditampilkan terlalu monoton. Baik, hanya itu materi dari saya. Itulah hasil diskusi kami dan presentasi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.